Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Kepala Pusat Pengerangan Kapuspen TNI Maijen TNI Marinir Freddy Ardiansyah memastikan pihaknya akan selalu siap untuk mengerahkan prajurit ke wilayah Gaza sebagai pasukan perdamaian. Hal tersebut dikatakan Freddy merespon sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi TNI, kata Freddy kepada Antara di Jakarta Senin 27 Oktober 2025. Menurut Freddy, segala bentuk keterlibatan TNI dalam misi di luar negeri merupakan buah dari kebijakan politik yang diambil pemerintah, dalam hal ini Presiden. Dari segi persiapan teknis, Freddy mengaku pasukan TNI memang sudah disiapkan untuk melakoni misi di dalam maupun luar negeri, baik operasi militer ataupun operasi militer selain perang atau OMSP. Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan, jelas Freddy. Walau seluruh aspek sudah disiapkan dengan baik, Freddy menegaskan pihaknya masih menunggu perintah pemerintah pusat dan Panglima TNI untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza. Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional, jelas Freddy. Untuk diketahui, Prabowo kembali menegaskan sikap untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza dalam forum konferensi tingkat tinggi ke-13 ASEAN United States yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, KLCC, Malaysia, Ahad 26 Oktober 2025. Lebih dari itu, menurut Presiden Prabowo, Indonesia juga siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan. Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerjasama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia, kata Prabowo dalam forum tersebut. Salah satu tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata sebagaimana yang ditawarkan oleh Amerika adalah pengiriman tentara dalam program yang disebut dengan International Stabilization Force alias ISF. Pengiriman tentara di bawah mandat PBB ini sangat penting untuk meyakinkan bahwa pasca gencatan senjata Palestina-Israel tidak ada serangan dari pihak manapun dan tidak ada kontak bersenjata di antara keduanya. Meskipun pada kenyataannya Israel telah melakukan serangan terhadap penduduk sipil dalam beberapa hari belakangan ini. Ini adalah pengkhianatan yang berulang dilakukan Israel. Inilah yang menjadi salah satu problem utama pasca gencatan senjata Palestina-Israel, yaitu pengkhianatan Israel. Sedangkan ini dilakukan karena pengiriman tentara di bawah mandat PBB belum clear. Ada beberapa negara yang sudah menyampaikan komitmen atau statement politik untuk mengirimkan tentaranya, di antaranya adalah Indonesia dan Turki. Indonesia adalah negara yang sudah berpengalaman panjang soal pengiriman pasukan perdamaian ini. Untuk keperluan saat ini, Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, akan mengirimkan 20.000 tentara. Kesiapan ini dengan syarat di bawah mandat PBB dan kesepakatan politik nasional. Soal pengiriman tentara ini juga sudah menjadi keputusan atau rekomendasi MUI melalui Ijtima Ulama Fatwa MUI tahun lalu. Karena itu, MUI mendukung rencana pemerintah ini. Bagi saya, kehadiran Indonesia sangat penting sebagai bagian misi stabilisasi internasional PBB. Tentu pengiriman tentara perdamaian Indonesia ini mengandung berbagai risiko dan implikasi yang seharusnya sudah diselesaikan dalam kesepakatan nasional di Indonesia. Seperti Indonesia, Turki juga memiliki sikap yang sama, akan mengirimkan tentara untuk misi perdamaian ini, apalagi Trump sendiri telah ikut mendorong keterlibatan Turki. Israel memang berkeberatan menunjukkan Turki untuk ikut ambil bagian dari misi stabilisasi ini. Turki sebetulnya menjadi ancaman bagi Israel selama ini. Menurut catatan Turki, memiliki cadangan personel tentara yang lebih besar dari Israel. Begitu juga dari sisi persenjataannya, dan jika terjadi kontak senjata, maka Israel akan kewalahan. Karena itulah Israel cenderung menolak kehadiran Turki dalam proses menjaga perdamaian.
Seperti Indonesia, Turki juga akan benar-benar mengirimkan tentaranya jika diberi mandat oleh PBB. Azerbaijan juga disebut siap mengirimkan tentaranya, akan tetapi tidak sekuat Indonesia dan Turki. Saudi dan Emirat Arab belum secara tegas akan mengirimkan tentaranya atau tidak, meskipun lebih kuat cenderung memberikan perhatian sisi kemanusiaan dan sisi lainnya, misalnya rekonstruksi Gaza. Hamas sudah memberikan apresiasi atas bentuk dukungan Saudi dan Emirat ini. Jadi memang yang nampak saat ini yang berkomitmen mengirimkan tentaranya adalah Indonesia dan Turki, sepanjang ini di bawah mandat PBB. Hemat saya, ini pilihan yang tepat meskipun sebelum terbitnya mandat PBB, proses negosiasi politik dan juga diplomatik harus dilanjutkan, antara lain mendorong Amerika untuk memaksa Israel tidak mengkhianati perjanjian, hentikan serangan dan genosida. Akan menjadi sesuatu yang memalukan secara global jika Amerika saat ini tidak mampu menghentikan Israel. Upaya-upaya untuk meyakinkan Amerika ini penting sekali dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan Palestina. Langkah negosiasi lainnya ialah mendorong negara lain untuk ikut menjadi bagian bersama Indonesia dan Turki misi stabilisasi PBB ini.